Salam kasih untuk anak didik Ibu kelas 3. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Tema pelajaran kita hari ini adalah Sakramen Taubat ya. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang Sakramen Ekaristi, hari ini kita berbicara tentang Sakramen Taubat. Apa itu Sakramen Taubat? Nanti kita akan bahas bersama-sama di sini. Ini adalah salah satu gambar contoh seorang umat sedang melakukan pengakuan dosa kepada Bapak Paus. Anak-anak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita terlebih dahulu mengetahui sakramen taubat adalah tanda dan sarana Allah untuk menyelamatkan manusia lewat taubat yang mereka lakukan. Ini bukan J tapi K ya, yang mereka lakukan. Jadi sakramen taubat itu adalah suatu tanda dan sarana yang disediakan oleh Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara kita mengaku dosa, mengaku segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita berjanji, kita menyesali, dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang dimaksud dengan sakramen tobat. Jadi kenapa sakramen tobat ini sangat penting? Ya, sebelum menerima sakramen Ekaristi, kita wajib terlebih dahulu mengucapkan mengaku dosa terlebih dahulu atau menerima sakramen taubat terlebih dahulu. Nah, kemudian kuasa mengampuni dosa dilaksanakan oleh gereja dengan sakramen taubat. Jadi, kita menerima kuasa pengampunan itu melalui sakramen taubat. Jadi, kalau kita ingin dibersihkan dari dosa, kita harus menerima sakramen taubat. Nah, kemudian seluruh umat Katolik diarahkan untuk menerima sakramen taubat dalam gereja minimal setahun sekali. Minimal itu artinya paling kurang setahun sekali. Sesuai dengan isi perintah gereja yang keempat. Ya, apa bunyi isi perintah gereja yang keempat? Bunyinya adalah mengaku dosalah sekurang-kurangnya setahun sekali. Sekurang-kurangnya. Jadi boleh lebih. Jadi paling kurang setahun sekali mengaku dosa. Itu biasanya bisa kalian lakukan ini pada masa Prapaskah ini. Itu saat-saat yang paling bagus kalau mau mengaku dosa di hadapan imam atau pastor atau rumo ya. Nah, perayaan sakramen tobat adalah bentuk pengakuan iman gereja atau orang yang berdosa akan Allah yang Maha Rahim atau Maha Pengampun. Maha Rahim itu Maha Pengampun ya, anak-anak Ibu yang terkasih. Jadi, kita bisa melakukan pengakuan dosa kita pada saat perayaan sakramen tobat. Ya. Nah, kemudian semua orang yang bertobat mempunyai harapan. Harapannya apa? Untuk diampuni baik oleh Allah maupun oleh sesama. Jadi bukan hanya Allah yang mengampuni kita, tetapi juga sesama yang sudah kita sakiti. Itu tujuan kenapa kita harus bertobat. Jadi untuk anak-anak Ibu yang kelas 3, mungkin ada yang belum pernah mengaku dosa, nanti bisa belajar di rumah pelan-pelan bagaimana cara mengaku dosa. Atau belajar dari orang tuamu di rumah, bagaimana cara mengaku dosa dengan baik dan benar ya. Nanti kalau sudah kelas 4, kalian boleh ikut pelajaran katekumen atau pelajaran untuk mempersiapkan sakramen Ekaristi atau sakramen yang kalian kenal dengan sambut baru. Nanti sebelum menerima sakramen Ekaristi wajib harus tahu bagaimana cara mengaku dosa yang baik dan benar ya. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih, Allah menghendaki semua manusia selamat dan bahagia. Allah tidak pernah menghendaki agar manusia itu binasa. Pasti Allah menghendaki manusia itu selamat dan bahagia. Nah, kebahagiaan dari Allah tidak harus menunggu sampai kita meninggal atau kita beralih dari dunia ini. Melainkan kebahagiaan itu dapat dirasakan oleh manusia sejak sekarang. Jadi kita harus memperjuangkan kebahagiaan yang kita memperjuangkan kebahagiaan kita itu setiap hari. Ya. Caranya ya dengan kita melakukan hal-hal yang baik,
tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yesus memberi kuasa kepada para murid-Nya untuk mengampuni dosa bagi sesamanya, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 23 yang mengatakan begini, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, jadi kita kalau misalnya ada orang yang bersalah kepada kita, jangan pelit untuk memberi ampun. Dan kalau kita bersalah kepada orang, jangan juga pelit untuk meminta maaf. Begitu ya. Jadi harus terbuka untuk meminta maaf kepada orang lain, atau kamu memberikan maaf kepada orang yang sudah bersalah. Jangan menyimpan dendam atau jangan menyimpan kesalahan itu terlalu lama, supaya hati kita tidak dipenuhi dengan dosa atau tidak dipenuhi dengan rasa-rasa yang tidak mengenakan atau rasa-rasa bersalah seperti itu ya. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kita akan melihat di sini tahap-tahap yang harus dilakukan seseorang yang akan mengaku dosa dan menerima sakramen tobat. Jadi ada tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya. Ya, nanti kalian bisa lakukan ini. Apa-apa langkah-langkah sebelum mengaku dosa atau menerima sakramen tobat? Langkah yang pertama adalah berdoa kepada Roh Kudus. Nah, kita berdoa kepada Allah Roh Kudus supaya menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengingat kembali kesalahan dan dosa-dosa kita, serta berani mengakuinya. Jadi sebelum mengaku dosa, kamu mohon bimbingan kepada Roh Kudus, kamu berdoa di dalam hatimu, kamu lihat kembali, kira-kira aku berdosa apa ya? Oh, mungkin aku sudah melawan orang tua. Mungkin aku pernah menyakiti temanku. Mungkin secara tidak sengaja aku pernah memukul teman gitu ya. Kita ingat kembali dosa-dosa yang sudah kita buat dengan bantuan Roh Kudus supaya menerangi hati kita. Nah, kemudian tahap yang kedua, pemeriksaan batin. Nah, pemeriksaan batin ini kita hening sambil memejamkan mata, kita diam, kita melihat kembali di dalam diri kita, mengingat kembali kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama di rumah, di sekolah, di gereja, dan di lingkungan masyarakat. Jadi diingat-ingat lagi, kira-kira dosamu apa? Diingat semua ya. Misal kalau di rumah, kamu melawan orang tua, atau misal di sekolah, kamu melawan guru. Di gereja, tidak pernah ke gereja misalnya. Kalau di lingkungan masyarakat, suka membicarakan orang lain misalnya, contoh, itu dosa ya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan batin, baru kita bangun niat tobat kita. Misalnya, setelah pemeriksaan batin dan mengingat semua dosa yang telah kita lakukan, kita tutup dengan mengucapkan doa tobat. Tahu doa tobat ya? Doa tobat itu doa Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Nah, dan seterusnya itu doa tobat namanya ya. Jadi kalau sudah ingat semua dosa, kalian tutup dengan doa tobat. Kemudian, sikap bertobat inilah yang paling penting dalam penerimaan sakramen tobat. Dengan sikap tobat yang sungguh-sungguh, dosa kita diampuni Tuhan. Tanpa sikap tobat, maka dosa kita tidak akan diampuni. Ya, jadi tadi kalau sudah mohon bantuan Roh Kudus, kemudian kita sudah memeriksa batin kita, sudah ingat dosa-dosa kita, kemudian kita bangun niat nih. Oh, aku mau bertobat. Itu namanya niat. Aku mau bertobat supaya dosaku bisa diampuni. Setelah itu, setelah membangun niat, baru pengakuan. Ya. Jadi baru pengakuan. Jadi kita masuk ke kamar pengakuan dan mengakui semua dosa kita secara jujur, tanpa ada yang disembunyikan di hadapan Bapa pengakuan untuk menerima sakramen tobat. Bapa pengakuan itu siapa? Bapa pengakuan itu adalah para imam atau pastor, ya, atau kita kenal dengan romo. Jadi kita kalau sudah niat sudah terkumpul, sudah siap mengaku dosa, jadi ikutlah perayaan sakramen tobat, atau mungkin ketemu pastor, saya mau mengaku dosa. Jadi nanti pastor akan mengarahkan kamu untuk masuk ke kamar pengakuan.
Dan disitulah kita mengaku segala dosa kita secara jujur. Jadi nggak boleh ditutupi. Apapun dosa yang kamu lakukan, kamu harus ungkapkan dengan jujur kepada pastor. Jadi imam atau pastor bertindak sebagai tanda kehadiran Allah dalam gereja atau perantara Allah. Jadi imam pastor ini adalah perantara Allah untuk mengampuni dosa kita. Itu ya. Nah, setelah pengakuan, nanti kita akan mendapat nasihat dan pengampunan. Jadi setelah mendengar pengakuan kita, pastor akan memberikan nasihat dan mengajarkan kita untuk mengucapkan suatu doa sebagai penitensi atau denda atau silih atas dosa-dosa kita. Jadi penitensi, denda atau silih atas dosa-dosa kita itu seperti hal yang harus kita lakukan agar dosa kita itu bisa diampuni. Itu seperti kalau misalnya kamu tidak bayar hutang, kamu harus ada dendanya gitu. Nah, begitu juga dengan kalau kita berdosa, kita sudah melakukan kesalahan, kita punya denda yang harus kita bayar kepada Allah. Nah, itu biasa denda atau penitensi yang kita terima itu berupa doa. Seperti apa? Ada misalnya mengucapkan 3 kali salam Maria, Bapa kami, dan sebagainya. Itu penitensi yang diberikan oleh pastor. Nah, sebelum memberi pengampunan, pastor atau imam mendoakan kita. Itu tanda pengampunan dari Allah kita terima dalam kata-kata yang diucapkan oleh pastor. Jadi nanti pastor akan mengucapkan begini, aku mengampuni dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita menjawab amin. Itu ya. Ini cara pengakuan dosa. Kemudian, yang Ibu bilang tadi, penitensi, denda, atau silih atas salah. Apa itu yang akan kita terima setelah kita menerima sakramen tobat? Kita keluar dari kamar pengakuan untuk melakukan atau mendoakan seperti yang diminta oleh pastor sebagai silih denda atau dosa-dosa kita. Biasanya berupa doa misalnya 3 kali salam Maria, 3 kali Bapa kami, litani kepada Bunda Maria, doa untuk orang tua, dan sebagainya. Ini ada di Mada Bakti ya. Jadi kalau kamu sudah mengaku dosa, kamu keluar dari kamar pengakuan, kemudian kamu duduk di gereja, biasanya di dalam ruangan gereja, duduk berlutut, kemudian apa yang disarankan pastor ketika tadi di kamar pengakuan, misal pastor nyuruh kamu doakan 3 kali Bapa kami, ya udah kamu doakan 3 kali Bapa kami. Setelah itu kamu boleh pulang ya. Itu. Jadi ini adalah cara-cara pengakuan dosa, dan lebih lengkapnya lagi kamu bisa lihat juga di Mada Bakti, itu ada cara-cara pengakuannya. Bisa dipahami ya. Jadi Ibu harap kalian kelas 3 sudah bisa memberanikan diri untuk mengaku dosanya. Ya. Itu. Nanti belajar juga dari orang tuamu karena mereka lebih tahu. Nah, penangguhan yang bisa menerima sakramen tobat adalah orang yang sudah menerima sakramen baptis. Jadi kamu harus dibaptis dulu baru bisa menerima sakramen tobat. Ini syarat utama ya. Kemudian, yang berhak memberikan sakramen tobat itu adalah imam, atau pastor, atau romo. Atau mungkin uskup, paus itu juga bisa ya. Tapi pada umumnya itu para pastor yang memberikan sakramen tobat. Kalau umat biasa tidak bisa, ya, pemimpin umat biasa tidak bisa. Suster, bruder juga tidak bisa, yang bisa hanya pastor ya. Kemudian kamar pengakuan dosa biasanya terdiri dari 2 ruangan yang bersekat kasa. Contoh seperti ini nih, ini ada sekatnya. Jadi ini ruangan untuk pastor, ini ruangan untuk umat yang akan mengaku dosa. Jadi ada dalam satu kamar itu ada 2 ruangan ya. Sikap badan kita saat berada di kamar pengakuan adalah berlutut. Jadi nanti kalian berlutut, itu tergantung pastornya. Misal pastor minta berlutut, kamu berlutut. Kalau pastornya bilang duduk, duduk. Ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Kemudian imam pastor mempunyai kewajiban untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap orang. Ya, pasti. Jadi kalau kita mengaku dosa, imam dan pastor itu pasti akan mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Setelah mengaku dosa, kita menerima absolusi. Absolusi ini pengampunan ya dari pastor, sehingga kita bersih dari dosa. Jadi Ibu harap materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Kalian bisa buka LKS kalian juga, karena materi ini Ibu ambil dari LKS.
sambil lihat video, sambil buka LKS, ya. Dan Ibu harap ini bukan hanya sekedar pelajaran saja, tapi bisa kalian terapkan di dalam kehidupan menggereja. Atau bisa misalnya kan masuk bulan masa prapaskah, masa tobat, masa pantang dan puasa juga. Nah, ini paling tepat untuk nanti menjelang Hari Raya Paskah, kita boleh mengaku dosa kepada pastor ya, supaya dosa kita diampuni. Ingat, mengaku dosa itu hanya sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi kalau misalnya setahun nggak pernah ngaku dosa, aduh, dosanya udah numpuk ya. Jangan sampai kita menumpuk dosa ya. Baik, nah ini tugas di rumah. Nanti Ibu harap kalian kerjakan LKS Agama Katolik dan Budi Pekerti halaman 18 sampai dengan halaman 19 yang terdiri dari yang pertama Romawi 1 itu ada 10 soal pilihan ganda ya di halaman 18 19. Kemudian Romawi 2 itu terdiri dari 10 soal isian. Ini ada di halaman 18 19. Jadi ada 20 soal. 10 soal pilihan ganda, 10 soal isian. Nanti kalian kerjakan di LKS juga nggak apa-apa, kalian pindahkan ke buku juga nggak apa-apa. Kemudian dipoto hasil pengerjaannya, kemudian kirim ke WA Ibu. Nanti akan Ibu koreksi, jangan lupa tulis namanya di atas di setiap lembaran tugasnya, supaya Ibu bisa mengoreksi dengan cepat. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa tetap berdoa semoga kita bisa lepas dari pandemi COVID ini dan bisa kembali sekolah seperti biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.